Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi untuk semuanya. Nih Taiwan jam 9:04 ya teman-teman. Ini sarapan pagi, tinggal minum meja. Habis ini lanjut kerja lagi. Oke teman-teman, sebelumnya minta maaf. Aku mau sedikit berbagi cerita dan pengalaman pribadi yang tidak bisa aku lupakan dengan kata-kata ini ya teman-teman. Nah begini teman-teman, ceritanya dulu tahun 2017 bulan 12. Aku tuh lupa ya teman-teman, kayaknya bukan tanggal 25 ya. Soalnya kalau 25 kan Natal, otomatis bosku kan nggak kerja ya. Kalau nggak 23, 24, pokoknya bosku kerja ya. Aku ingat bulan 12, lupa tanggalnya. Seingatku mendekati Natal ya. Itu bulan 12. Ya, begini saja teman-teman, singkat cerita saja. Ceritanya aku pernah dihina seseorang, yaitu rekan bisnis, rekan kerja, tapi aku kenalnya tuh lewat online. Ya, seperti itu ceritanya ya. Tapi temanku itu pada akhirnya tahu rumahku karena aku mendapatkan hadiah-hadiah dari suatu bisnis itu, dan diantari bahkan aku pernah mendapatkan jalan-jalan gratis ke luar negeri. Nggak usah aku sebutkan teman-teman ya, intinya seperti itu, tapi nggak aku ambil untuk jalan-jalan ke luar negerinya, ke Bangkok teman-teman. Nah pada akhirnya aku ambil uang, Bangkok apa mana ya saat itu ya. Dah intinya aku pernah mendapatkan jalan-jalan gratis lah ya, tapi tidak aku ambil, tapi aku ambil uang ya, seperti itu. Dan intinya aku dihina gara-gara masalah sepele teman-teman itu ya, karena produk yang rusak alias pecah. Nah itu aku komplain yang urutan nomor 3, dan ceritanya itu diupload dalam grup. Nah aku tidak menyangka dan tidak sampai memikir segitunya aku akan dimarah, dimaki-maki A sampai Z, sampai dikatain yang enggak. Padahal aku cuma mengatakan sesuai fakta gitu loh, ikut-ikutan urutan yang ketiga, orang yang ketiga mengupload sama-sama produknya yang rusak gitu loh. Bukan rusak kualitasnya, bukan teman-teman, cuman rusak bungkusnya. Tapi kan kesannya kalau kita jual lagi kan tidak laku gitu loh ya teman-teman ya, intinya seperti itulah. Dan aku tuh cuma ikut-ikutan, punyaku juga rusak, pecah, gitu saja kata-katanya. Nggak taunya teman-teman, nah, habis itu aku diperang, disindir-sindir pakai status awalnya ya. Intinya kelas teri melawan kelas kakap, intinya juga ngomong intinya rupo pas-pasan apa-apa gitu loh. Intinya membahas tentang fisik, tentang materi juga ya, intinya seperti itu teman-teman ya. Padahal itu aku tidak bermaksud apa, aku mengungkapkan sesuai fakta dan kenyataan gitu loh, tidak bermaksud apa-apa gitu loh ya, karena aku tuh ada temannya juga rusak, aku juga ikutan lah gitu, dengan maksud dan tujuan biar lebih hati-hati dalam pemakingan gitu loh aslinya. Kan satu grup ya teman-teman ya itu. Terus ceritanya itu kayak bilang aja atasanku gitulah teman-teman ya, atasanku gitu saja enaknya ngomong ya. Dan dia itu bilang ke aku seperti ini teman-teman, menghina atas pekerjaanku. Jadi intinya orang yang tulus baik hatinya teman-teman itu orang yang bisa menjaga lisan dalam berucap dan bisa menjaga perasaan orang lain ya. Jadi ibaratkan setajam-tajamnya keris, setajam-tajamnya pisau, itu lebih tajam ucapan kita apalagi menyakiti hati sesama. Nah seperti itu teman-teman, ibaratkan kita kena pisau, kena keris itu mudah untuk disembuhkan, bisa diobati, luka bisa pulih kembali. Tapi kalau kita namanya terluka karena sakit hati ya teman-teman, walaupun kita tidak dendam, ibaratkan aku tidak dendam, sudah memaafkan ya teman-teman, walaupun aku tidak salah ya, tidak salah lah, itu sesuai fakta gitu loh ya. Itu teman-teman, intinya mengalah bukan berarti kalah, merendah bukan berarti rendah, dan memaafkan terlebih dahulu bukan berarti kita salah. Tapi itu cara aku menghadapi dengan bijak, menghadapi orang yang tidak bisa menghargai sesama gitu loh ya. Biar dia itu tahu bagaimana tata cara menghadapi sesama, biar tahu tata cara mengucapkan lisan yang baik gitu loh ya. Jadi dia itu mengatakan ke aku seperti ini teman-teman ya, langsung saja ya. Dia itu marah-marah ke aku, mengatakan pangkat derajat juga diucapkan teman-teman. Panjang kali lebar kalau aku ucapkan, aku ingat-ingat masih terngiang di telingaku. Katanya gini, kerjaan kamu tuh babu, gaji kamu tuh berapa, punya kamu apa, pangkat kamu apa. Ya,
Jawabku singkat dan padat teman-teman. Padahal itu usianya lebih tua aku gitu loh. Panggil aku nduk gitu. Nduk itu kata nduk sama artinya dek, tapi katanya nduk, ngenduk aku gitu loh ya. Jalukmu apa nduk? Tak ladeni. Intinya mau kamu apa nduk? Aku layani, aku ladeni. Intinya kayak mau nantang-nantangi aku, kayak mau menjarain apa, seperti itu. Mau aku datangi ke rumah ibu mertua kamu loh. Terus masalahnya itu apa gitu loh ya. Itu kan masalah produk gitu loh, kok sampai segitunya marah ke aku gitu loh ya. Terus habis itu dia ngomong ke aku, gaji kerjaan kamu tuh babu, gaji kamu berapa, punya kamu apa? Terus ibaratkan kamu itu tai itu yang kotoran kita itu teman-teman, yang sudah aku injak-injak tidak ada harganya. Itu teman-teman selalu terngiang di telingaku, sumpah demi Allah. Itu suatu bikin semangat. Sampai aku saat ini benar-benar semangat bisa mewujudkan apa yang aku inginkan. Hinaan, rendahan seseorang itu teman-teman cukup diambil positive thinking saja dan cukup kita buat penyemangat. Alhamdulillah luar biasa. Berkat hinaan-hinaan dari seseorang, rendahan dari seseorang, entah dari segi fisik atau materi. Bikin semangat luar biasa teman-teman. Dan rezeki-rezekiku alhamdulillah mengalir dari pekerjaanku, dari setiap karir usaha yang aku jalankan, diperlancarkan. Oke teman-teman, langsung saja, nggak usah membahas tentang itu ya. Langsung saja membahas, aku kira orangnya itu punya segalanya gitu loh teman-teman ya, kan naiknya mobil ya. Kalau mobil itu memang sih mobil itu kita dapat dari bisnis tuh, karena aku tergiur ikut bisnis habis sampai puluhan juta, bahkan sampai saat ini uangku masih masuk di member puluhan juta masih ya teman-teman, belum dibayar 2017 sampai saat ini 2023. Nah itu teman-teman, itu sudah benar-benar bikin aku semangat gitu loh. Aku nggak dendam. Walaupun aku dihina, direndahkan, entah dari segi fisikku, materi, dan lain sebagainya. Bahkan aku pernah ditantangi, mau kamu itu apa? Mau aku drosorin ke penjara, intinya kandang macan, apalah, seperti itu kata-kata dia kan, seperti itu. Lah memang salahku itu apa gitu loh. Ya aku ngomongnya enak aja ya, masalahnya itu apa gitu loh. Kok sampai segitunya gitu loh ya. Dan dia itu menelpon aku, tadinya chat, dia tidak puas dengan chat, mungkin capek ya. Langsung aku di call dari jam 10 pagi sampai jam 7 teman-teman. Tahu nggak? Sampai aku tuh nggak sholat, aku kodo malamnya. Karena apa? Nggak lepas ngomongnya itu. A sampai Z, nggak ada titik, nggak ada komanya. Aku ngomongnya sedikit-sedikit saja. Dengerin dia. Pokoknya ngomel-ngomel semua diucapkan. Jadi seakan-akan tuh kayak nantang-nantang dia tuh yang paling atas gitu loh teman-teman. Intinya seperti itu, merendahkan lah. Kalian tahu kan orang yang suka merendahkan, tidak menghargai, gimana sih kata-katanya seperti itu. Ya udah aku jawab saja, terima kasih Mbak atas hinaannya, atas rendahannya, apapun pekerjaanku aku syukuri, asalkan halal untuk keluargaku, berapapun gajiku aku syukuri. Aku gitu. Yang penting keluargaku bahagia. Ya makasih kamu sama aku, tua aku, kamu memanggil aku nduk, intinya dek, lebih merendahkan, ngenduk-ngenduk lah. Intinya dia seakan-akan kayak orang yang lebih atasku gitu loh teman-teman. Nggak apa-apa, aku terima. Lemah teles saja ya Mbak. Gusti Allah simbales. Ya udah itu saja kata-kataku teman-teman, sumpah yang aku katakan itu. Tidak ngomong elek-elek, nggak ngomong jelek-jelek aku. Cuma mengatakan seperti itu saja. Dan pada akhirnya teman-teman, aku yang meminta maaf terlebih dahulu. Jadi intinya aku meminta maaf terlebih dahulu bukan berarti aku salah. Aku mengalah bukan berarti kalahan, aku merendah bukan berarti rendahan. Andaikan aku menang bukan berarti aku menangan. Jadi lebih baik merendah, karena merendah sampai benar-benar orang lain tidak bisa merendahkan kita lagi. Gitu loh teman-teman ya. Jadi Allah itu maha tahu gitu loh, mana yang benar, mana yang enggak. Yang penting kita jangan membalas ucapan yang tidak baik ya. Kalau kita nanti membalas yang sama, ucapan yang sama, kita tidak beda jauh dengan mereka gitu loh, dengan dia ya. Jadi kita cukup jawab yang baik saja, singkat, padat, dan bermakna. Jawab dengan bijak gitu teman-teman ya. Hadapi dengan bijak orang yang seperti itu gitu loh ya. Dan alhamdulillah kun fayakun saja. Setelah itu kejadian ke dia juga berapa tahun kemudian ya, 2020 kayaknya.
Sudah nggak usah aku sebutkan ke hal itu pribadi dia, nggak usah aku membahas yang lain-lain teman-teman. Intinya membahas dia pernah merendahkan aku seperti itu, selalu aku ingat. Itu adalah suatu motivasi, penyemangat untuk aku, dan alhamdulillah luar biasa, Allah tidak tidur melimpahkan rezeki ke aku. Intinya yang tiada tara tiada batas, seperti VT-VT yang aku bikin, seperti konten-konten yang aku bikin tuh real kisah nyataku seperti itu, karena aku pernah direndahkan orang, dihina orang, entah dari segi fisik atau materi. Dan aku pernah juga terniang itu kata-kata 2022 bulan 5 tanggal 7 kalau nggak salah ya. Itu aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Itu ada kata-kata saat itu aku dibilang orang kalau nggak salah kata-kata mbok-mbok jelek pula. Ternyata. Nah, itu selalu aku ingat juga itu ya teman-teman ya. Aku ingat-ingat itu. Dan ternyata orangnya aku juga tahu kalau dia itu bukan di VT alias nggak di TikTok, aslinya VC langsung kan beda sama di VT ya teman-teman. Tahu aslinya, real nyata aku tahu aslinya beda jauh dengan di VT-nya. Oh alah, aku ya cuma oh alah. Ternyata orang yang merendahkan kita teman-teman, belum tentu dia itu bisa lebih baik dari kita gitu loh ya. Dan setidak-tidaknya aku saat direndahkan temanku online itu, teman bisnis rekan kerja itu teman-teman ya, setidak-tidaknya kalau aku mau menjawab gini ya teman-teman, ternyata dia tuh masih ngontrak rumahnya teman-teman, cuma bedanya naik mobil gitu saja loh. Kalau aku mau menjawab gini, setidak-tidaknya aku sebelum menjadi babu alias TKW kan dia menyebut aku babu gitu teman-teman. Memang ya babu ya, kerja di sini babu. Itulah, aku nggak masalah menyebut nama babu, tapi jangan merendahkan seperti itulah. Maksudnya babu, kerjaan kamu tuh babu, gaji kamu berapa, punya kamu apa, kamu itu ibarat sudah tai yang aku injak-injak, nggak ada harganya. Kelas teri melawan kelas kakap. Intinya kayak rupo pas-pasan lah intinya. Rupo itu apa ya teman-teman? Bahasa Indonesia ini apa teman-teman? Intinya fisik lah, fisik pas-pasan gitu aja ngomong paling enaknya ya. Fisik pas-pasan intinya seperti itulah. Padahal dia itu teman-teman badannya lipat kali 3 aku. Tapi dia nggak nyadar. Tapi nggak apa-apa lah. Aku sendiri juga nggak sempurna ya. Aku sendiri bukan orang yang sempurna, bukan orang yang cantik, bukan orang nggak punya salah dosa kilap. Aku masih berlumuran salah kilap dan dosa, tapi setidak-tidaknya aku nggak pernah merendahkan orang sampai segitunya gitu loh ya. Nggak pernah ngomongin orang kayak gitu loh. Jaga perasaan orang ya, itu penting ya, karena kita tidak akan pernah tahu nasib kita di hari esok, nasib keluarga kita di hari esok bagaimana, dan juga kita tidak akan pernah nasib seseorang itu ke depannya bagaimana. Intinya fisik bisa dirubah, materi bisa dicari. Andaikan kita cantik, andaikan itu kita kaya, cukup kita bersyukur saja, motivasi yang positif thinking saja, tanpa harus menyakiti, merendahkan, menjatuhkan, menghina sesama gitu loh. Karena apa? Ya itu tadi, seperti setajam-tajamnya keris pisau, lebih tajam ucapan kita apabila menyakiti hati sesama. Jadi ibaratkan masih terngiang di telinga sampai mati pun gitu loh. Kalau kita tuh kena keris, kena pisau, diobati itu sembuh, lukanya akan hilang. Tapi kalau orang sudah tersakiti hatinya, itu susah untuk menghilangkan walaupun orangnya itu sudah memaafkan, tidak dendam. Tetap ingat. Itu yang aku alami teman-teman ya. Real nyata ini yang aku alami. Walaupun dia ngatain aku seperti itu teman-teman, aku tuh minta maaf gitu loh. Minta maaf terlebih dahulu. Ya minta maaf ya Mbak, intinya kalau kata-kataku, uploadanku tadi bikin kamu geram, bikin kamu marah, dan gini-ginilah. Tapi kan itu fakta gitu loh ya. Aku nggak merekayasa. Dan ada 2 teman juga gitu loh. Satu itu mbakku, ponaan, dan satunya temannya dia. Tapi yang diserbu aku, yang nomor 3. Katanya aku biang keroknya lah, apalah gitu. Padahal aku cuma ngomong, punya aku juga ya sama, rusak, peyot, dan ini tutupnya pecah. Nah, apa salah? Kan bener kan teman-teman ya? Sesuai fakta, mengungkap fakta nyata, bukan rekayasa. Dan di perang seperti itu aku teman-teman, lama banget diomelin tak amek kurang golek, sampai Z diungkapkan, kata-kata jelek jorok-jorok diungkapkan. Tapi aku terima, aku ikhlas gitu loh ya. Dan aku minta maaf gitu loh teman-teman. Orang ciri-ciri orang yang sombong itu teman-teman ya, salah tapi nggak minta maaf.
Tuh, ciri-ciri orang yang sombong. Salah tapi tidak minta maaf. Gengsi minta maaf itu namanya orang sombong. Padahal aku nggak salah loh. Aku minta maaf. Dan aku hadapi secara bijak karena diam itu adalah emas. Mengalah bukan berarti kalahan, merendah bukan berarti rendahan, menang bukan berarti menangan. Minta maaf terlebih dahulu bukan berarti kita yang salah. Itu cara orang menghadapi dengan bijak. Jadi orang yang bijak, orang yang tulus baik hatinya, orang yang bisa menjaga lisan dalam berucap dan lebih bisa menghargai orang lain, perasaan orang lain tuh. Jadi orang kalau sudah mau menghina sesama, entah itu dari segi fisik atau materi, jangan dibilang itu orang baik hatinya. Itu bisa dibilang orang yang suka pendendam, syirik, iri, dan lain-lain sebagainya. Itu fake, teman-teman. Orang kalau mempunyai ciri-ciri sudah seperti itu seperti itu gitu loh. Rasa iri, dengki, syirik, dendam itu pasti ada. Dimiliki dia, dikuasai gitu loh ya. Jadi tetap hadapilah dengan bijak, rendah hati. Walaupun kita tidak salah, Allah yang akan tahu, yang akan membalaskan. Cukup balas doa yang terbaik saja, jangan dibalas dengan ucapan kata-kata yang tidak baik, yang sama seperti dia ucapkan kepada kita. Karena baik buruknya ucapan yang kita lontarkan pada orang lain, walaupun kita itu benar, itu akan benar atau salah teman-teman, walaupun kita benar maksudnya, terus mengungkapkan kata-kata yang tidak baik pada orang lain, itu akan kembali kepada kita. Real nyata, ini aku pernah mengalami tahun 2019. Nah sejak itulah tahun 2020 aku benar-benar jadi pemaaf, tidak pendendam. Walaupun saat ini ya aku disakiti mantan suami, ibaratkan tersakiti, aku tetap komunikasi baik, kerjasama dengan mantan suami juga pasti baik, dengan keluarga mantan suami juga baik. Karena apa? Menganggapku keluarga orang tua tidak tahu apa-apa. Yang ada masalah aku sama mantan suami. Walaupun mantan suamiku sudah menyakiti aku tetap jadi pemaaf, tidak pendendam, tidak membenci, tetap baik saja. Allah yang akan tahu, Allah yang akan membalaskan. Pasrahkan semua yang di atas. Gitu loh teman-teman ya. Jadi nggak perlu kita balas kejahatan yang sama. Dulu saat pertama kali aku disakiti mantan suami, aku akui, aku sempat frustasi, sempat mau balas dendam. Itu aku pas belum sadar apa ya teman-teman. Jangan lakukan apa ya, intinya kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Aku akui, emosi juga orangnya. Emosi kalau aku nggak salah, disalahin orang, aku marah, aku maki-maki balik. Ternyata apa? Walaupun aku tidak salah, aku maki-maki itu orang, itu kembali ke aku, itu baru sadar aku gitu loh. Terus aku 2020 aku niati lillahi ta'ala, aku jadi orang sabar, tidak emosian, jadi pemaaf. Bosku loh kok wontot ya. Begitu teman-teman ya. Jadi aku sempat frustasi dulu. Yang dulu aku nggak mau merespon cowok ya. Begitu disakiti mantan suami, sakitnya terlalu dalam ya. Biasanya aku dimanjain, diperhatiin, begitu disakiti kok mendalam tuh. Aku tuh balas dendam maunya tuh loh ya. Emosi, balas dendam, ada cowok ingin kenal aku, ya udah, aku kenal. Itu aku nggak munafik teman-teman ya. Walaupun itu cuma kenal di dunia maya, bukan di dunia nyata, lewat HP gitu loh. Tapi setelah itu aku juga sadar gitu. Tidak seharusnya aku balas dendam seperti ini gitu loh. Kontak-kontak aku hapusi, ya udah. Sekarang kalau mau cari pasangan ya dengan cara yang baik-baik gitu loh ya. Intinya seperti itu. Biar yang terjadi ke depannya yang lebih baik gitu loh. Jadi di setiap kesalahan itu kita rubah menjadi lebih baik. Semua itu tergantung pada diri kita masing-masing. Kalau kita itu ingin bisa merubah, kita itu bisa gitu ya. Ingin lebih baik, ingin tetap ke jalan yang kita lakukan salah, itu kan tergantung kita. Jadi intinya apa teman-teman, setiap orang tuh mempunyai salah, kilap, dan dosa. Intinya setiap kesalahan tidak sama gitu loh. Semua orang mempunyai dosa, tapi caranya aja ya bikin dosa itu yang tidak sama gitu loh. Intinya seperti itu. Jadi setiap orang mempunyai masa lalu yang suram, masa lalu yang tidak baik. Tentunya mempunyai cita-cita masa depan yang cemerlang, yang baik
gitu ya. Jadi kita tidak boleh menghakimi seseorang, kesalahan seseorang, atau mau vonis kesalahan seseorang gitu loh. Kita tidak akan pernah tahu seseorang itu ke depannya bagaimana, nasib kita bagaimana juga tidak akan pernah tahu. Seperti itu. Jadi kita cukup mengingatkan yang baik saja ya. Terus kalau kita itu masih mengolok-olok itu loh gini. Nah, kita akan dosa kita gitu loh. Karena kita tidak tahu ternyata orang yang dulunya tidak baik, ibaratkan nakal apa gimana ya, itu sudah taubat, kita tidak tahu, kita yang akan dosa. Pahala baik kita ditransfer ke dia, pahala yang tidak baik dia ditransfer ke kita. Operan gitu loh ya. Jadi hati-hati gitu loh ya. Cukup kita benahi diri kita yang baik gitu saja, nggak usah ngomongin orang yang gini, yang gitu, yang blak, karena setiap orang itu mempunyai salah, kilap, dan dosa, caranya saja bikin tidak sama gitu. Tiada manusia yang sempurna di dunia ini, tiada manusia yang lepas dari salah, kilap, dan dosa, intinya seperti itu. Ya udah teman-teman, selalu aku ingat-ingat itu kata-kata temanku ya, kerjaan kamu babu, gaji kamu berapa, punya kamu apa, rupa pas-pasan, itu selalu aku ingat. Mbok-mbok jelek pula itu 2 orang ya, itu yang 2017 itu tadi, yang pewarah itu tadi, yang 2022 bulan 5 tanggal 7 kalau nggak salah, aku pernah mendengar sendiri dan melihat, menyaksikan kata-kata tulisan itu masih aku ingat, bahkan masih aku save, aku screenshot. Itu kata-katanya, ternyata mbok-mbok jelek pula.